Ampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai kode etik dan beberapa profesi. Sebelum ke pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ella Amelia, yang kedua ada Fitri Paujiah, yang ketiga ada Pebi Nur Islamiyati, yang keempat ada Irna Suminar, yang kelima ada Kartika, yang keenam ada Ilham Muspika Amri Amrullah, yang ketujuh ada Helmalia Angguning Tias, yang kedelapan ada Mili Meliani, dan saya sendiri Lela Nurmalasari sebagai moderator dan sebagai pemateri. Etika profesi sangatlah dibutuhkan berbagai pihak, khususnya teknologi informasi. Kode etik sangat dibutuhkan karena dapat menentukan apa yang baik dan tidak, dapat menentukan suatu kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perbandingan kode etik beberapa profesi. Perkenalkan, saya Ella Amelia sebagai pemateri pertama. Dewasa ini semakin banyak bermunculan organisasi profesi dari kelompok profesi sejenis. Dan setiap organisasi semakin menyadari perlunya membuat kode etik untuk menjadi pedoman bagi para anggotanya. Karena banyaknya organisasi yang ada, maka pada kesempatan ini kami hanya akan membahas beberapa kode etik dari beberapa organisasi profesi yang ada, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang kedua Perhimpunan Audit Internal Indonesia, yang ketiga Himpunan Psikologi Indonesia, dan yang terakhir yaitu Advokat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pebi Nur Islamiyati. Di sini saya akan menjelaskan proses penalaran kode etik Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, proses penalaran kode etik Badan Pemeriksaan Keuangan ini mengacu pada ciri-ciri utama suatu profesi yang diantaranya itu ada 3. Yang pertama itu kepentingan publik, yang dimana kode etiknya itu selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini selalu mengembangkan standar kompetensi tinggi yang menyangkut dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Yang ketiga ini ada kompetensi. Kompetensi ini ada 3 unsur. Yang pertama itu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan pada profesi ini yaitu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pengetahuan dan keahlian tertentu. Yang kedua itu ada keterampilan. Keterampilan pada standar pemeriksaan keuangan negara ini merupakan patokan pemeriksaan yang menyangkut dengan standar umum dan standar pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ini ada sikap perilaku. Sikap perilaku ini menyangkut dengan diri pribadi dan hubungan dengan pihak lain maupun dengan lembaga lain. Nah, sikap perilaku ini dibagi dengan beberapa macam. Yang pertama itu menyangkut diri atau pribadi, yang dimana setiap anggota itu diwajibkan untuk mematuhi dan memiliki nilai-nilai dasar, harus dan mentaati peraturan dan mengutamakan kepentingan negara, menjunjung tinggi independensi dan integritas. Nah, yang keduanya itu ada hubungan rekan sejawat, yang dimana hubungan rekan sejawat ini harus saling menghormati, mempercayai, dan saling membantu satu sama lain untuk melancarkan dan dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga ini ada hubungan klien, yang dimana hubungan klien ini harus bisa menjaga rahasia satu sama lain atau tidak dapat membocorkan informasi yang diperoleh dari audit. Nah, hubungan klien juga dilarang untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada hubungan lain, yang dimana hubungan lain ini dilarang untuk merangkap jabatan atau mempunyai jabatan lebih dari 1. Dilarang untuk mengikuti atau menjadi anggota partai politik. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan. Sekian dan terima kasih.
Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Saudari Pebi, bahwa di dalam BPK itu terdapat nilai-nilai dasarnya, yang mana nilai dasarnya itu yang pertama ada independensi, yang kedua integritas, serta yang ketiga profesionalitas. Nah, nilai dasar independensi anggota BPK yaitu yang pertama memegang sumpah jabatan, yang kedua netral dan tidak berpihak, yang ketiga menghindari benturan kepentingan, serta yang terakhir itu menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Serta ada pula hal yang dilarangnya untuk anggota BPK. Yang pertama itu merangkap jabatan. Di sini jabatannya itu tidak boleh melebihi dari 1 jabatan. Terus yang kedua itu menjadi anggota partai politik. Lalu yang ketiga itu menunjukkan sikap dan perilaku yang mana dapat membuat orang lain meragukan independensinya. Nah, itu untuk yang anggota BPK. Sedangkan untuk pemeriksanya, yang pertama itu nilai dasar independensi yang pertama itu netral dan tidak berpihak, lalu yang keduanya menghindari benturan kepentingan, dan yang ketiga menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi objektivitasnya, yang keempat mempertimbangkan informasi, pandangan, dan tanggapan pihak yang diperiksa, lalu yang terakhir itu bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. Serta ada pula hal yang dilarangnya. Yang pertama itu merangkap jabatan, menunjukkan sikap dan perilaku yang menyebabkan orang lain meragukan independensinya, serta yang ketiga itu tunduk pada individu atau tekanan orang lain. Yang terakhir itu ada membocorkan informasi audit. Nah, selanjutnya integritas. Integritas untuk anggota BPK antara lain yaitu bersikap tegas, jujur, memegang rahasia pihak yang diperiksa. Lalu ada pula hal yang dilarangnya. Yang pertama itu menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu untuk pemeriksa, nilai dasar integritasnya itu bersikap tegas, jujur, memegang rahasia pihak yang diperiksa. Lalu ada pula hal yang dilarangnya. Yang pertama itu menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Lalu menyalahgunakan wewenang si pemeriksa tersebut. Lalu yang ketiga ada profesionalitas. Yang mana profesionalitas anggota BPK di sini itu yang pertama itu prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta kecermatan. Yang kedua itu menyimpan rahasia negara dan jabatan. Serta yang ketiga itu tidak menyalahgunakan rahasia negara ataupun jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan serta pihak lainnya. Yang terakhir itu menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya. Itu untuk anggota BPK-nya. Sedangkan untuk pemeriksanya, yang pertama itu prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta kecermatan. Lalu yang keduanya juga menyimpan rahasia negara. Yang ketiga juga tidak menyalahgunakan rahasia negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan ataupun pihak lain. Lalu yang keempat itu menghindari perbuatan di luar tugas dan wewenangnya, serta ada juga meningkatkan kemampuan profesionalitasnya secara berkelanjutan. Lalu ada juga kerjasama saling menghormati dan mempercayai antar rekan sejawat. Lalu yang terakhir itu berkomunikasi dan berdiskusi antar rekan sejawatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh Saudari Helmalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Angguning Tias. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Saudari Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau bisa disingkat sebagai PAII. Ada 2 kategori kode etik yang diterapkan oleh PAII, yaitu Kode Etik PAII dan Kode Etik Qualified Internal Auditor atau QIA. Kode etik PAII berlaku bagi organisasi profesi dan semua anggota PAII yang bekerja pada bagian atau departemen audit internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan kode etik QIA adalah kode etik bagi anggota yang telah memperoleh sertifikasi QIA melalui pendidikan formal yang diterapkan oleh PAII. Perlu dipahami bahwa saat ini yang berprofesi pada departemen atau bagian audit internal tidak seluruhnya mempunyai sertifikat QIA. Kode etik QIA ditetapkan oleh Dewan Sertifikasi QIA.
Pasal-pasal dalam kode etik QIA adalah sama dengan kode etik PAII, kecuali dalam kode etik QIA tidak memasukkan pasal 1 dan pasal 9 dari kode etik PAII. Proses dalam penalaran kode etik PAII bisa dilihat dengan ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu kepentingan publik. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan dari pemberi tugas, para anggota harus menunjukkan loyalitasnya kepada pemberi tugas atau manajemen. Anggota dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Mengembangkan standar kompetensi yang tinggi yang mencangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu kompetensi. Dilihat dari 3 unsur yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Dalam pengetahuan atau knowledge, dalam kode etik PAII ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengetahuan tersebut. Yang kedua, keterampilan atau skill. Para anggota harus berusaha untuk meningkatkan keahliannya dan keefektifannya dalam melakukan pekerjaan. Dalam berpendapat, anggota harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti yang memadai yang dapat mendukung pernyataannya. Yang ketiga yaitu sikap perilaku atau attitude. Nah, dilihat dari beberapa yaitu menyangkut diri. Dalam menyangkut diri, PAII berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 Pasal 2. Para anggota diwajibkan bersikap jujur, objektif, dan hati-hati dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya. Menurut Pasal 3, para anggota harus menghindari untuk terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan pemberi tugas dan dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk secara objektif menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Itu menurut Pasal 5. Dan yang terakhir yaitu para anggota harus mematuhi peraturan yang mendukung pencapaiannya tujuan PAII. Dalam menjalankan profesinya, para anggota harus sadar akan kewajibannya untuk memelihara standar yang tinggi tentang kompetensi, moralitas, dan kehormatan yang telah ditetapkan oleh PAII dan para anggotanya. Itu menurut Pasal 10. Selanjutnya yaitu mengenai sikap attitude terhadap hubungan dengan rekan sejawat. Nah, dalam kode etik PAII ini tidak diatur mengenai hubungan antara rekan sejawat. Selanjutnya yaitu hubungan dengan klien. Para anggota dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pemberi tugas, klien, pelanggan, atau relasi bisnis pemberi tugas, kecuali yang menjadi haknya, yaitu ini disebutkan dalam Pasal 6. Para anggota harus bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota dilarang untuk menggunakan informasi atau informasi yang rahasia untuk kepentingan pribadi mengenai perusahaan yang sedang dijalankan atau yang sedang diberi tugas. Itu menurut Pasal 7. Sedangkan mengenai perilaku di sini tidak dijelaskan mengenai hubungan lain dan pengawasan. Nah, selanjutnya yaitu kode etik PAII terlihat sangat singkat dan sederhana ya, seperti yang tadi telah dijelaskan. Karena terlalu singkat dan sederhana ini, ada beberapa hal yang peraturannya tidak jelas atau dianggap kurang lengkap. Yaitu yang pertama mengenai kompetensi, tadi telah dijelaskan. Kompetensi yang menyangkut persyaratan pengetahuan minimal yang diperlukan melalui pendidikan formal di sini tidak diatur secara eksplisit sehingga tidak dapat mengetahui kompetensi yang diperlukannya itu seperti apa. Ya, yang kedua mengenai tanggung jawab profesi auditor internal hanya disebutkan kepada pemberi tugas. Tidak ada pernyataan yang menyebutkan hubungannya
dengan atau dampaknya bagi kepentingan umum yang lebih luas. Itu hanya menyangkut tentang tanggung jawabnya terhadap pemberi tugasnya saja. Yang ketiga yaitu tidak ada pasal yang mengatur hubungan dengan rekan sejawat dan hubungan lainnya. Tadi telah dijelaskan bahwa tidak ada aturan yang jelas mengenai hubungan dengan rekan sejawat dan hubungan lainnya. Dan yang terakhir yaitu tidak ada pasal yang mengatur tentang pengawasan dalam hal timbulnya penyimpangan terhadap kode etik yang dilakukan oleh anggotanya. Nah, tidak ada pengawasan dalam kode etik di sini, berarti tidak ada aturan yang jelas mengenai pengawasan yang ditetapkan mengenai kode etik PAII tersebut. Apabila terdapat penyimpangan, tidak diatur apakah ada pengawasan yang jelas atau tidak. Hal yang patut dicatat adalah dalam kode etik PAII dicantumkan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sesuatu yang jarang dijumpai kode etik profesi lainnya. Berarti ini sudah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muspika. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Kode Etik Psikologi Indonesia. Kode etik yang berlaku di ilmuwan atau bagi ilmuwan psikologi dan psikolog dibedakan berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, di mana latar belakang pendidikan ini menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan praktik psikologi. Para ilmuwan psikologi di dalam batasan-batasan tertentu dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak boleh menjalankan praktik psikologi. Praktik psikologi hanya boleh dilakukan oleh para psikologi saja. Perkenalkan, nama saya Irna Suminar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kode etik profesi advokat. Advokat merupakan salah satu subprofesi di bidang hukum. Kode etik profesi advokat berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan disepakati berlaku bersama untuk organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerjasama Advokat Indonesia atau bisa disingkat dengan KKAI. Nah, dengan menggunakan model penalaran, esensi kode etik profesi advokat dapat dirangkum sebagai berikut. Ada 3 ciri profesi. Yang pertama, kepentingan publik. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, kompetensi. Kode etik advokat yang pertama ialah kepentingan publik. Di sini terdapat 2 pasal. Yang pertama, pasal 3B yang berbunyi tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selanjutnya, pasal 7H. Wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Tanggung jawab. Menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan, dan memelihara kompetensi. Selanjutnya ialah kompetensi. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Untuk pengetahuan, terdapat pasal 1A yang berbunyi, berpraktik memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, keterampilan. Di sini sama dengan pasal 1A yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ialah sikap perilaku. Terdapat 3. Ya, pertama, menyangkut diri, kedua hubungan lain, ketiga pengawasan. Untuk yang pertama, menyangkut diri, terdapat beberapa pasal. Yang pertama, pasal 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, serta menjunjung tinggi hukum dan undang-undang dasar. Pasal 3A. Bersedia memberi nasihat, bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan politik. Selanjutnya ialah pasal 3C. Bekerja dengan bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Pasal 3F. Tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Pasal 3H. Bersikap sopan terhadap semua pihak.
Selanjutnya ialah hubungan lain. Untuk pasal yang pertama yaitu pasal 8A. Sebagai profesi mulia, advokat dalam menjalankan profesinya di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Pasal 8B. Tidak diperkenankan memasang iklan, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran yang berlebihan. Pasal 8C. Tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang yang bukan advokat. Selanjutnya ialah pasal 8D. Tidak mengizinkan percantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh bukan advokat, tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat. Pasal 8E. Pasal 8F. Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya, kecuali untuk menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh semua advokat. Advokat dapat mengundurkan diri dari yang diurusnya bila dicapai kesepakatan dengan kliennya. Pasal 89. Selanjutnya ialah pasal 8H. Tidak mengizinkan advokat mantan hakim atau panitera menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama 3 tahun sejak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Yang terakhir ialah pengawasan. Di sini terdapat pasal 9 yang berbunyi, pengawasan atas pelaksanaan kode etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai perbandingan kode etik dengan membandingkan beberapa profesi, yaitu BPK, auditor internal, psikologi, dan advokat. Walaupun tidaklah mudah untuk memahami apakah ada nilai-nilai, prinsip, atau norma dasar yang bersifat universal bagi setiap profesi. Namun di sini saya dapat menyimpulkan beberapa hal atau beberapa kesamaan nilai, prinsip, atau norma dasar yang bersifat umum bagi beberapa profesi. Nah, yang pertama, setiap profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum. Yang kedua, yaitu untuk menjaga kepercayaan publik. Yang ketiga, kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya. Yang keempat, yaitu aturan mengenai sikap perilaku. Yang kelima, tanggung jawab dan kesadaran diri terkait karakter utama, prinsip-prinsip, atau nilai-nilai yang harus dimiliki seorang profesional untuk menunjang citra dan martabat profesinya. Perbandingan kode etik dari keempat profesi tersebut, yaitu BPK lebih menekankan pada independensi, integritas, dan profesionalitasnya. Sedangkan auditor internal lebih menekankan pada bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Kemudian psikologi lebih menekankan pada menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Kemudian advokat lebih menekankan pada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Meli Meliani. Saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai hakikat dan profesi manusia utuh. Nah, bila seorang profesional benar-benar menghayati profesinya dan betul-betul mematuhi kode etik yang telah ditetapkan atas kemauan diri sendiri, maka sebenarnya ia telah menjalani kehidupan sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya. Nah, hakikat manusia utuh adalah dengan menyeimbangkan pemenuhan 4Q. Yang pertama IQ, yang kedua EQ, ketiga SQ, dan yang keempat PQ.
Apa sih penjelasannya? Untuk IQ yaitu meningkatkan dan memelihara unsur kompetensi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang ada dalam diri masing-masing. Nah, untuk EQ dan SQ itu hampir sama, yaitu kesadaran untuk berperilaku baik dan menjalankan profesi sesuai dengan sebenarnya yang tertera dalam kode etik. Dan untuk PQ, membangun cara dengan menjaga hubungan, menghormati, menghargai, mempercayai, dan berbicara sopan kepada sesama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya yaitu setiap organisasi profesi mempunyai pedoman kode etik umum menjadi standar atau acuan perilaku bagi para anggotanya. Dengan membandingkan keempat contoh kode etik profesi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, semua profesi berdampak atau bermanfaat bagi kepentingan umum, meskipun arti umum mempunyai tingkat keluasan yang berbeda. Yang kedua, dalam setiap kode etik profesi pada umumnya ditekankan pentingnya memelihara kompetensi tinggi secara berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi mencakup pengetahuan melalui pendidikan formal sesuai dengan latar belakang profesinya, keterampilan teknis, dan sikap perilaku. Yang keempat, aturan mengenai sikap perilaku umumnya menyangkut tanggung jawab dan kesadaran diri sebagai pribadi, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan klien, dan hubungan lainnya. Yang kelima, tanggung jawab dan kesadaran diri berkaitan dengan karakter utama, prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang profesional untuk menunjang citra dan martabat profesinya yang luhur. Terdapat beberapa penekanan kode etik dalam setiap profesi. Yang pertama, BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalitas. Yang kedua, PAII, bersikap jujur, objektif, hati-hati, dan menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga, psikologi, menjaga kompetensi, objektivitas, kejujuran, integritas, bersikap bijak, dan hati-hati. Yang terakhir, advokat, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur, dan tidak membeda-bedakan agama, suku, keturunan, kedudukan sosial, keyakinan, politik, mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri terakhir dan saya akan menjelaskan kasus. Kasusnya ini berjudul Hanya Gara-Gara Batik Siswa Ternate Tewas di Tangan Guru. Kasus ini terjadi pada hari Selasa pada tanggal 15 Oktober 2015. Guru merupakan sosok mulia yang tanpa tanda jasa. Sosoknya itu disegani dan dianggap sebagai gudang ilmu di Ternate. Jadi inti dari kasus ini bahwa ada seorang guru honorer yang berinisial FS. Dia itu tersangka memukul siswanya. Siswanya itu bernama Yusran, dia berumur 16 tahun dan dia sekolah di SMA Negeri Ternate. Kasus ini terjadi karena Yusran tersebut tidak memakai batik, lalu gurunya tersebut menganiaya dengan menggunakan kayu mister hingga jatuh dan siswa tersebut hingga mengeluarkan busa di mulutnya sampai meninggal dunia. Kejadian ini berlangsung pada pukul 7:30 pagi di halaman sekolahnya di kota Ternate. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke sekolah tersebut dan membawa guru honorer yang berinisial FS untuk ditahan. Lalu, guru ini mendapatkan hukuman dengan pasal 351 ayat ketiga
tentang penganiayaan dan pasal 81 tentang perlindungan anak. Dan ancaman hukumannya itu maksimal 9 tahun penjara. Jadi dalam kasus ini menurut Siswanto awalnya itu sang guru memukul Yusran. Setelah itu Yusran berniat untuk membalas perbuatan sang guru. Kemudian sang guru tersebut langsung memukulnya dengan kayu tepat mengenai bagian kepala korban. Lalu Yusran mengalami luka di bagian mata dan di bagian kepala. Siswanto juga mengatakan bahwa setelah guru tersebut memukul Yusran dengan menggunakan mister kayu, lalu Yusran itu merasa pusing dan langsung dibawa ke puskesmas dengan berceceran darah. Analisis dalam kasus ini bahwa guru yang berinisial FS ini tidak mencerminkan sikap kesusilaan dan tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Dan dalam kasus ini guru tersebut sudah melanggar kode etik yang keempat, yaitu guru itu seharusnya menciptakan sekolah yang sebaik-baiknya dalam proses belajar mengajar, bukan malah sebaliknya. Jadi menurut pendapat saya bahwa guru ini tidak patut untuk dijadikan tauladan bagi para siswanya karena dia melakukan kejahatan yang sangat kriminal. Meskipun siswa tersebut tidak mengenakan batik, maka alangkah baiknya ketika ada yang melanggar siswa tersebut, maka harus diberikan saran terlebih dahulu, tidak langsung menganiaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.